Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin maaf, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin memaparkan isi dari makalah kami yang berjudul Sistem Pakar dengan Metode Forward Chaining Penyakit Paru-Paru. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Kayla Zahra Mito dengan NIM 22140110. Perkenalkan, nama saya Vendel Pinky dengan NIM 2214101015. Perkenalkan, saya Adam Muhammad Firdaus dengan NIM 2214011083. Selanjutnya, saya akan mulai ngejelasin mengenai sistem pakar sendiri. Jadi, sistem pakar ini merupakan salah satu cabang penting dari kecerdasan buatan yang berfokus pada pengembangan komputer dan program komputer yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan pengetahuan dan keahlian manusia. Nah, sistem pakar ini dirancang untuk beroperasi dalam berbagai bidang, mulai dari kedokteran hingga keuangan, dan dari manufaktur hingga pendidikan. Inti dari sistem pakar adalah kemampuannya untuk menggunakan pengetahuan yang tersimpan untuk mengambil keputusan, memberikan rekomendasi, atau memberikan solusi terhadap masalah yang rumit. Sistem pakar ini bekerja dengan cara memodelkan pengetahuan seorang ahli manusia dalam bentuk yang dapat dipahami oleh komputer. Pengetahuan ini disimpan dalam basis pengetahuan yang dapat diakses oleh mesin inferensi. Mesin inferensi sendiri itu merupakan bagian penting dari sistem pakar yang berfungsi untuk melakukan penalaran dan menghasilkan solusi berdasarkan pengetahuan yang disimpan. Sistem pakar ini sistem pakar ini bekerja dengan cara memodel. Sistem pakar ini terdiri dari berbagai komponen kunci yang bekerja sama-sama untuk menghasilkan solusi berdasarkan pengetahuan yang tersimpan. Komponennya ialah yang pertama yaitu basis pengetahuan mesin atau tempat penyimpanan pengetahuan ahli. Yang kedua ada inferensi, komponen yang digunakan untuk mengambil keputusan dan membuat penalaran. Yang ketiga ada antarmuka pengguna, yaitu bagian yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem pakar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode dari forward chaining sendiri. Metode dari forward chaining adalah salah satu pendekatan dalam sistem pakar yang digunakan untuk mengambil keputusan atau melakukan diagnosis. Pendekatan ini berfokus pada proses penerapan aturan-aturan pengetahuan untuk mencapai sebuah kesimpulan atau solusi dari suatu masalah. Forward chaining ini melakukan pendekatan berdasarkan data yang dimulai dari fakta-fakta yang ada atau input untuk mencapai kesimpulan atau solusi yang diinginkan output. Proses ini tuh mirip dengan penyelidikan, di mana sistem secara berurutan memeriksa fakta-fakta yang diketahui, mencocokkannya dengan aturan-aturan yang ada dan mencapai kesimpulan akhir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses kerja dari forward chaining yang dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama itu ada inisiasi. Nah, inisiasi ini merupakan sistem memulai dengan fakta-fakta awal atau data input. Yang kedua yaitu merupakan seleksi aturan. Seleksi aturan ini merupakan sistem itu memilih aturan-aturan yang relevan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Yang ketiga itu ada eksekusi aturan. Jadi aturan-aturan yang dipilih dijalankan dan menghasilkan fakta-fakta yang baru atau mengubah status fakta-fakta yang ada. Yang keempat, yaitu ada evaluasi, yaitu sistem terus mengevaluasi fakta-fakta hingga mencapai kondisi berhenti atau tujuan yang diinginkan. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi sistem ini akan menghasilkan kesimpulan atau solusi berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan. Selanjutnya, bagian kelebihan metode forward chaining akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan kelebihan dari metode forward chaining. Pertama, sesuai untuk masalah yang memiliki banyak data input. Kedua, proses yang mudah dipahami dan diinterpretasikan oleh manusia. Ketiga, cocok untuk aplikasi di mana solusi dapat dicapai secara bertahap. Dan kekurangan pada metode forward chaining ialah yang pertama, tidak efisien untuk masalah yang memiliki banyak aturan kompleks. Kedua, kemungkinan menghasilkan banyak fakta sementara sebelum mencapai kesimpulan. Ketiga, tidak selalu dapat menemukan solusi optimal jika urutan aturan tidak tepat.
Berikut contoh hitungan manual metode forward chaining. Perhitungan manual metode forward chaining dilakukan dengan cara perhitungan melalui logika proporsional yang didasarkan pada tabel input dan tabel keputusan yang telah dibuat, sehingga tidak memiliki perhitungan matematis. Berikut contohnya. Pertama, kita menyediakan fakta awal yakni input. Contohnya adalah batuk sebagai fakta A, sesak napas sebagai fakta B, riwayat merokok sebagai fakta C. Kedua, kita menetapkan aturan pengetahuan. Jika ada batuk, yakni fakta A, dan sesak napas sebagai fakta B, maka kemungkinan pasien mengidap bronkitis. Jika ada riwayat merokok, maka kemungkinan pasien mengidap penyakit paru obstruktif kronis. Sistem pakar akan menggunakan metode forward chaining untuk mencapai diagnosa. Berikut adalah langkah-langkahnya. Langkah 1 yakni inisiasi. Sistem memulai dengan fakta awal, yakni batuk, sesak napas, riwayat merokok. Langkah kedua adalah seleksi aturan. Sistem memilih aturan yang sesuai dengan fakta yang ada. Dalam hal ini, aturan pertama, fakta A dan B sebagai gejala dari gejala D. Dan aturan kedua, fakta C sebagai gejala E, yakni cocok. Langkah ketiga adalah eksekusi aturan. Sistem menjalankan aturan pertama karena ada batuk A dan sesak napas B. Ini menghasilkan fakta tambahan bahwa kemungkinan pasien mengidap bronkitis. Sistem juga menjalankan aturan kedua karena ada riwayat merokok. Ini menghasilkan fakta tambahan bahwa kemungkinan pasien mengidap PPOK. Langkah keempat adalah evaluasi. Sistem kini memiliki lebih banyak fakta yaitu batuk, sesak napas, riwayat merokok, bronkitis, dan PPOK. Langkah 5, yakni kesimpulan. Sistem dapat menyimpulkan bahwa kemungkinan pasien mengidap bronkitis dan PPOK berdasarkan fakta yang ada. Dalam contoh ini, sistem menggunakan metode forward chaining untuk mencapai kesimpulan bahwa pasien kemungkinan mengidap bronkitis dan PPOK berdasarkan gejala yang diinput. Ini adalah contoh bagaimana sistem pakar dapat digunakan dalam diagnosis penyakit paru-paru dengan menghubungkan fakta-fakta awal dengan aturan pengetahuan yang relevan. Baik, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Kayun. Baik, kami telah mengulas pentingnya kecerdasan buatan, khususnya pada sistem pakar ini, dalam meningkatkan diagnosis penyakit paru-paru dalam konteks kedokteran. Sistem pakar membuktikan dirinya sebagai alat yang efisien dalam memproses informasi gejala dan aturan pengetahuan medis untuk mencapai diagnosa yang lebih cepat dan akurat. Penerapan forward chaining ini dalam diagnosa penyakit paru-paru telah mengilustrasikan bagaimana metode ini dapat membantu mengatasi tantangan kompleksitas masalah medis. Untuk sarannya, di bagian pengembangan lebih lanjut di bidang kedokteran, diperlukan langkah-langkah seperti terus memperbarui dan memperluas basis pengetahuan sistem pakar dengan data yang paling mutakhir, karena kedokteran adalah bidang yang terus berkembang. Jadi integrasi teknologi medisnya itu yang lebih lanjut itu harus menjadi prioritas. Sistem pakar tidak hanya digunakan untuk mendiagnosis, tapi juga dapat membantu dalam perencanaan perawatan dengan mengintegrasikan informasi dari berbagai teknologi medis, seperti gambar medis dan data laboratorium. Jadi untuk meningkatkan kepercayaan pada sistem, perlu adanya validasi dan kualifikasi lebih lanjut terhadap hasil diagnosa sistem pakar. Jadinya hasilnya itu harus selalu disetujui oleh tenaga medis yang kompeten sebelum perawatan dimulai. Juga untuk privasi dan keamanan data pasien harus diutamakan. Sistem harus mematuhi standar keamanan dan privasi yang berlaku untuk melindungi data pasien. Baiklah, sekian dari pemaparan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.